bertemu kembali di podcast Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Hari ini spesial sekali, kita mengundang dua narasumber yang mungkin ditunggu-tunggu pada kesempatan kali ini karena sedang ramai pembukaan calon pegawai negeri sipil di beberapa kementerian, termasuk Kementerian Hukum dan HAM. Telah hadir bersama kita, pertama ada seorang cewek cantik, ya, mungkin bisa memperkenalkan diri dahulu. Siap, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ika Putri Lestari, penempatan CPNS LPP Semarang. Nah, Mbak, panggilannya siapa nih? Mbak Ika, Mbak Puji atau Mbak Lestari? Biasanya bisa dipanggil Ika. Oh, Mbak Ika, oke. Yang kedua ada mas-mas ganteng di sebelah pojok sana. Mungkin bisa memperkenalkan diri dahulu. Ya, siap, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hafid Rawi Mufti. Saya penempatan CPNS di Rutan kelas 1 Semarang. Nah, luar biasa teman-teman. Ada dua orang narasumber, dari satu orang Mbak Ika dari LPP kelas 2A Semarang dan Mas Hafid ya dari Rutan Semarang. Nah, kita akan ngulik nih teman-teman, tips, trik dan bagaimana kesuksesan mereka sampai mereka menjadi bagian dari Tunas Muda Insan Pengayuman. Mungkin dari Mbak Ika dahulu, kita berbagi cerita. Pada saat pendaftaran dulu, dapat informasinya dari mana? Kalau saya dapat informasi dari Instagram. Dari Instagram. Jadi saya follow akun dari Kementerian Jawa Tengah dan di situ telah bisa berbagai macam informasi. Jadi saya dapat info dari situ, juga dari kenalan saya yang bekerja juga di Kementerian. Luar biasa. Dari media sosial itu akan sangat mempengaruhi ya, dan Mbak Ika tahu informasi pertama kali ini dari Instagram Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Luar biasa. Nah, sekarang Mas Hafid, dapat informasi CPNS itu tahun 2023 ya berarti ya? Kalian berdua di tahun 2023 berarti itu. Nah, dari mana pertama kali dapat informasi itu? Kalau saya juga sama sebenarnya dari media sosial, khususnya Instagram, karena untuk saat ini tuh Instagram tuh memberikan kita berbagai informasi. Nah, yang saya dapat info itu dari IG dari CPNS Kemenkumham tentunya, terus dari bimbel-bimbel CPNS kan banyak itu. Ya, benar. Sekarang lagi marak ya, Ya. bimbel-bimbel persiapan CPNS. Jadi bagi teman-teman, mungkin Mas Hafid juga ikut bimbel-bimbel itu. Saya ikut. Sempat ikut pembelajaran itu. Luar biasa ternyata teman-teman, ada hasilnya. Dan Mas Hafid ternyata saat ini bersama kita sudah dinyatakan sebagai calon pegawai negeri sipil pada Kementerian Hukum dan HAM. Begitu juga dengan Mbak Ika. Nah, saya mau nanya juga nih ke Mbak Ika. Mbak Ika, ketika dapat informasi dari Instagram kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, melihat pastinya persyaratan-persyaratan. Nah, apa saja sih pada saat itu persyaratan-persyaratannya? Kalau dari tahun 2023, persyaratannya melalui tinggi badan, terus Di badan, terus persyaratan administratif. kalau Lulus persyaratan Mbak Ika itu diterima di jalur SMA atau jalur sarjana? jalur SMA. SMA, oke. Apa saja yang harus disiapkan untuk jalur SMA pada saat itu? Berkas-berkasnya. Kalau berkas administrasi untuk SMA itu ada kayak surat sehat dari RS, terus berikutnya kayak tinggi badan kan ada diskualifikasinya, terus surat pernyataan, terus surat Bebas narkoba? ya, Itu penting ya, bebas narkoba. mungkin berkas lainnya bisa diakses lagi. Kan Iya. ada pengumumannya gitu. Benar, jadi dipastikan detail ya, satu persatu persyaratannya itu dipenuhi. Kalau dari Mas Hafid, pada saat mengetahui ada pembukaan CPNS di tahun 2023 dan melihat persyaratan-persyaratannya, merasa wow atau oh iya saya punya semua atau gimana? Mas Hafid?
informasi yang saya daftar itu cukup mudah, cukup simpel, tidak banyak ya. Khususnya untuk Kemenkumham, ini kan saya daftar di Kemenkumham. Itu persyaratannya tidak banyak dan tidak rumit dari kementerian-kementerian lain. Dan Mas Hafid sudah mempersiapkan mungkin ya pada saat bimbingan itu apa saja yang harus dipersiapkan. Kalau baiknya nyiapinnya itu mendadak atau udah dipersiapkan sebelum pengumuman itu kan biasanya jauh-jauh hari ini kan sama proses pendaftaran biasanya hampir 1 bulan atau 1 bulan setengah. Dipersiapkan juga? Saya mempersiapkannya kurang lebih 3 bulan atau 5 bulan sebelumnya. Ya. Sahabat, bisa kalian ketahui bahwa teman-teman yang hadir di sini itu mempersiapkan dengan baik. Mas Hafid sampai mengikuti bimbingan belajar, Mbak Ika 5 sampai 3 bulan sebelum proses pendaftaran sudah mempersiapkan dengan baik. Jadi luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang di tahun ini 2024 hendak juga mendaftarkan diri di CPNS Kemenkumham 2024, pastikan juga mengikuti salah satunya, yakni mempersiapkan diri sedini mungkin agar benar-benar tahu. Nah, persiapan apa saja yang dibutuhkan sebenarnya? Mungkin Mas Hafid dahulu. Untuk persiapannya sendiri yang pertama itu intinya adalah niat. Dan itu yang paling penting. Terus kemudian kita mempersiapkan untuk tesnya, karena kan tes CPNS itu kan dari dulu kan sama SKD. Jadi kita harus mempersiapkan untuk belajar dari jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan tesnya. Kemudian tentunya fisik yang sehat, karena beberapa kriteria itu beberapa tesnya ada yang mensyaratkan untuk fisik yang sehat karena tesnya ada kesemaktaannya untuk yang masuk SMA khususnya. Untuk informasi SMA, teman-teman harus dipastikan bahwa persiapkan juga fisik kita. Nah, persiapan fisik yang bagaimana sih yang Mbak Ika ini persiapkan nih untuk menghadapi selama 3 bulan melatih diri, apa saja sih yang disiapkan itu secara fisik ya? Kebetulan kalau fisik saya juga bimbingan jasmani, oke. Kebetulan dekat rumah, terus lari setiap pagi saya sih, terus jaga pola makan. Jadi pola tidur, ya, stres juga, gitu. Pola tidur biasanya dimaksimalkan kalau sebelum tes. Biasanya kan kita stres pas mau tes, jadi pola tidurnya dijaga kalau mau tes. Jadi itu ya beberapa pesannya dari Mbak Ika. Jadi benar-benar dijaga tidak hanya fisiknya dengan latihan fisik, lari ya kan, tapi juga pola tidur, pola makan dan pola stresnya. Sempat stres nggak kalian berdua untuk menghadapi ini semua? Dengan banyaknya tahapan ya, beberapa tahapan yang harus dilalui. Karena prosesnya juga bukan proses yang singkat ya. Jadi saya sendiri khususnya itu merasa pernah untuk jenuh belajar, jenuh latihan fisik dan sebagainya. Tapi saya ingat lagi untuk niat saya untuk menjadi CPNS ini kan karena dukungan orang tua juga, jadi saya tidak mau mengecewakan orang tua, jadi jenuhnya itu bisa saya atasi kembali. Wah, luar biasa. Kalau Mbak Ika, untuk ini mengantisipasi kejenuhan itu selama tahapan-tahapan yang panjang itu apa saja yang dilakukan? Sebenarnya sama kayak Mas Hafid. Jadi lebih ke nikmati aja prosesnya. Karena dari perjuangan yang keras kan pasti ada momen di mana kita merasakan kesuksesan. Luar biasa. Di akhir nih, sahabat pembelajar, kita akan tanya apa sih pesan buat teman-teman yang mau daftar di tahun 2024 ini. Biasanya ladies first pesan, ladies first dulu. Apa pesannya Mbak Ika buat teman-teman yang mau daftar nih? Kalau untuk teman-teman yang mau daftar CPNS Kemenkumham, jangan takut gagal. Intinya coba aja dulu, terus siapkan mental, fisik, terus persiapan untuk SKD karena semua tes itu penting, jadi kita harus nikmati juga momennya. Mungkin itu sih Pak. Biasa. Kalau Sabi,
pesan buat teman-teman yang lain Tips? Untuk teman-teman yang mau daftar, itu tentunya yang pertama kalian harus niat dulu. Kemudian selain itu juga harus mempersiapkan segala persyaratan administrasi, fisik, dan juga tidak lupa untuk minta doa orang tua, karena doa itu sangat penting untuk dapat membantu kita mencapai impian kita. Luar biasa, sahabat cerdas Insan Pengayoman. Hari ini kita mendapatkan banyak pembelajaran dari Mbak Ika dan juga Mas Hamid tentang tips dan trik untuk bisa lolos CPNS Kementerian Hukum dan HAM. Dan kita mendoakan dan menunggu kalian untuk bergabung bersama kami Insan Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM. Kami tunggu. Ayo gabung jadi Tunas Pengayoman. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti. Terima kasih banyak. Kalian nanti